Coba kita berhenti sebentar dan melihat sekitar. Tanpa kita sadari, cara kita hidup hari ini sudah sangat berbeda dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu. Dulu, untuk mencari informasi, kita harus membuka buku, bertanya pada orang lain, atau menunggu berita di televisi. Sekarang, cukup membuka ponsel dan seluruh dunia ada di genggaman. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita terbiasa. Kita bangun tidur, mengecek ponsel, bekerja, dibantu teknologi. Istirahat, tetap ditemani teknologi. Bahkan saat bosan, teknologi juga yang menemani. Yang menarik, sebagian besar dari kita tidak merasa sedang hidup di masa depan. Padahal banyak teknologi yang dulu hanya ada di film, sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan semua ini belum berhenti. Tahun 2026 bukanlah masa depan yang jauh. Ia hanya selangkah lagi, dan teknologi yang akan kita bahas bukan sekedar tren sesaat, tapi perubahan yang pelan-pelan akan membentuk cara manusia hidup, bekerja, dan berpikir. Inilah 10 teknologi yang akan membentuk cara hidup manusia di tahun 2026. Yang pertama, AI dari alat jadi teman kerja. Mari kita mulai dari teknologi yang paling sering dibicarakan, kecerdasan buatan atau AI. Dulu, AI terdengar seperti sesuatu yang rumit dan hanya dipahami orang-orang teknis. Namun sekarang, AI sudah hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Kita bertanya, AI menjawab. Kita meminta, AI membantu menyelesaikan pekerjaan. Di tahun 2026, peran AI mulai bergeser. AI tidak hanya menunggu perintah, tapi mulai memahami konteks dan kebiasaan penggunaannya. Bayangin, kalau kita membuka email pagi hari dan tanpa diminta, AI sudah memilah mana yang penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang tidak perlu dibaca sama sekali. AI bukan mengambil alih pekerjaan manusia, tapi mengambil beban-beban kecil yang selama ini menguras energi kita. Yang kedua, AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik, AI di 2026 tidak terasa seperti teknologi canggih. Ia terasa seperti kebiasaan baru yang pelan-pelan kita anggap normal. Bangun pagi, jadwal sudah tertata, perjalanan diprediksi waktunya. Bahkan waktu istirahat diingatkan ketika kita mulai kelelahan. AI belajar dari cara hidup kita, dari jam sibuk, jam produktif, sampai jam ketika fokus mulai menurun. Tanpa terasa, AI menjadi asisten pribadi yang bekerja diam-diam tanpa perlu banyak instruksi. Yang ketiga adalah kacamata pintar. Sekarang coba perhatikan orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak yang berjalan sambil menunduk menatap layar ponsel. Di tahun 2026, kebiasaan ini mulai berubah. Bukan karena kita berhenti memakai teknologi, tapi karena cara kita menggunakannya berubah. Kacamata pintar memindahkan layar dari tangan ke depan mata. Informasi muncul saat dibutuhkan, lalu menghilang saat tidak diperlukan. Petunjuk arah muncul ketika berjalan, notifikasi singkat muncul tanpa mengganggu fokus. Teknologi tidak lagi meminta perhatian penuh. Ia hadir seperlunya, lalu memberi ruang kembali pada dunia nyata. Yang keempat, AI sebagai asisten hidup. Di tahun 2026, AI tidak hanya membantu pekerjaan, tapi mulai membantu menjaga keseimbangan hidup manusia. AI mengenali pola tidur, tingkat kelelahan, dan kebiasaan harian. Dari sana, AI memberi saran yang relevan. Bukan mengatur hidup, bukan memerintah, tapi membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima adalah robot. Robot bukan pengganti manusia. Banyak orang takut robot akan mengambil pekerjaan manusia. Kekhawatiran ini wajar, tapi tidak sepenuhnya tepat. Robot dirancang untuk mengambil pekerjaan yang berat, berulang, dan beresiko. Pekerjaan yang memang tidak ideal untuk manusia. Sementara manusia tetap memegang peran penting dalam berpikir, berempati, dan mengambil keputusan. Yang keenam adalah rumah pintar yang lebih manusiawi. Rumah pintar di tahun 2026 bukan sekedar soal lampu otomatis atau pintu digital. Rumah mulai memahami kebiasaan penghuninya. Lampu menyesuaikan suasana, suhu ruangan menyesuaikan waktu istirahat.
rumah menjadi tempat untuk memulihkan energi, bukan sekedar tempat tinggal. Yang ketujuh adalah teknologi kesehatan untuk mencegah sebelum terlambat. Teknologi kesehatan juga mengalami perubahan besar. Fokusnya bergeser dari mengobati menjadi mencegah. Perangkat wearable memantau kondisi tubuh setiap hari, bukan hanya saat kita merasa sakit. Masalah kesehatan bisa terdeteksi lebih awal sebelum benar-benar terasa. Yang kedelapan adalah infrastruktur digital yang ada di balik layar. Semua teknologi ini berjalan karena pondasi yang kuat di balik layar. Internet yang lebih cepat, sistem yang lebih stabil, dan komutasi awan yang terus berkembang. Kita jarang menyadarinya, tapi inilah tulang punggung dunia digital modern. Kita lanjut yang ke-9, yaitu adalah keamanan digital. Di dunia digital, identitas menjadi aset yang sangat berharga. Suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, dan penipuan semakin canggih. Karena itu, teknologi keamanan berkembang untuk melindungi manusia dari sisi gelap teknologi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah manusia tetap di tengah semuanya. Di tengah semua kecanggihan ini, satu hal tetap tidak berubah. Manusia tetap menjadi pusatnya. Teknologi mempercepat proses, tapi manusia yang memberi arah dan makna. Masa depan bukan tentang mesin mengambil alih, tapi tentang manusia yang belajar hidup berdampingan dengan teknologi. Kalau kita tarik napas sejenak dan melihat kembali semua yang sudah kita bahas, satu hal menjadi jelas. Teknologi bukanlah suatu yang datang tiba-tiba lalu mengubah dunia secara drastis dalam semalam. Ia hadir perlahan, menyusup ke kebiasaan, menjadi bagian dari rutinitas, sampai akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita sudah tidak bisa dipisahkan darinya. Di tahun 2026, teknologi tidak lagi hanya soal kecanggihan, bukan soal siapa yang paling cepat, paling pintar, atau paling mutakhir, tapi soal siapa yang paling mampu memanfaatkannya dengan bijak. AI, robot, rumah pintar, dan sistem digital hanyalah alat. Nilainya ditentukan oleh bagaimana manusia menggunakannya. Teknologi bisa membantu manusia bekerja lebih ringan, bisa membantu lebih teratur, bisa membantu menjaga kesehatan dan keselamatan, tapi teknologi tidak bisa menggantikan satu hal yang paling penting: nilai kemanusiaan, empati, kebijaksanaan, dan kemampuan memilih arah hidup tetap berada di tangan manusia. Masa depan bukan tentang manusia melawan teknologi, bukan juga tentang teknologi menggantikan manusia. Masa depan adalah tentang kolaborasi, tentang bagaimana manusia belajar hidup berdampingan dengan sistem yang semakin pintar, tanpa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Setiap perubahan besar selalu membawa dua hal, peluang dan tantangan. Teknologi membuka banyak pintu baru, tapi juga menuntut kita untuk terus belajar. Bukan agar menjadi ahli teknologi, tetapi agar tidak tertinggal dan tetap relevan. Karena pada akhirnya, teknologi terbaik bukanlah yang paling canggih, tapi yang paling membantu manusia hidup lebih baik, lebih sehat, lebih aman, lebih bermakna. Tahun 2026 bukanlah akhir, melainkan awal dari bab baru. Bab di mana teknologi semakin dekat dengan manusia, dan manusia semakin dituntut untuk menjadi lebih sadar dalam menggunakannya. Kalau kamu suka penjelasan kayak gini, yuk klik like and subscribe. Kita bakal bahas teknologi rumit dengan cara yang santai.